Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali akhirnya gue Kim Tan bisa menyapa hangat kalian semua. Oh ya, by the way, bagaimana dengan penampilan baru gue? Keren? Pastinya. Yes, di video kali ini gue kembali bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi dan dunia-dunia yang lainnya. Dan di video kali ini gue punya sebuah pengalaman yang menarik banget buat lo semuanya dengerin dari awal sampai akhir. Gue bertemu dengan salah seorang cowok pelangi yang bener-bener bikin gue klik banget. Tapi bukan di tempat yang biasa, melainkan ketika gue lagi camping di sebuah hutan. Penasaran nggak gimana ceritanya? Yuk, mari kita mulai. Jadi guys, ceritanya waktu itu gue sama teman-teman gue ini ngadain camping di sebuah hutan yang memang tidak terlalu jauh banget dari pemukiman. Waktu itu sih gue berangkat bareng teman gue 4 orang, karena gue pikir sih nggak akan ada lagi nambah orang lain selain mereka. Ya udah, akhirnya gue prepare, bawa perlengkapan memang yang seperlunya gue bawa buat nanti camping, makanan, pakaian, plus juga beberapa alat-alat masak yang udah kita rembukin. Dan tibalah hari dimana gue berangkat menuju ke tempat camping tersebut. Dan rencananya kita tuh bakal camping selama 1 malam 2 hari. Waktu itu gue kumpul di rumahnya teman gue, karena dari rumah teman gue ini kita berangkat menuju tempat camping menggunakan mobil. Singkat cerita, kita berempat sudah kumpul nih di rumah teman gue, dan kita pun berangkat menuju ke tempat camping tersebut. Di perjalanan sih gue biasa aja ya guys, nggak ada hal-hal yang memang membuat gue itu kayak oh, akhirnya ada something yang bikin gue semangat. Itu nggak ada. Dan selama perjalanan pun juga teman-teman gue nggak bilang nanti bakal seperti apa di sana, bakal kayak apa tempatnya, bla bla bla. Mereka pun nggak bilang. Kita perjalanan pun 2,5 jam. Tibalah kita di tempat camping tersebut. Ada satu rombongan lagi, berisi 4 orang juga. Dan ternyata rombongan ini itu adalah temennya temen gue, yaitu si Ardi. Jadi si Ardi ini dia bawa temen guys, dan dia nggak bilang-bilang dari awal kalau ternyata memang bakal ada satu rombongan lagi. Dan waktu itu sih ya gue fine-fine aja sih, mau ada berapa rombongan pun is okay buat gue gitu. Jadi ketika pas tiba di tempat itu ya kita salaman dulu, kenalan dulu, karena keempat-empatnya ini adalah 3 cowok dan 1 cewek. Ketika gue habis kenalan, mata gue teralihkan sama 1 cowok yang gue fix banget, kelihatan banget kalau dia ini adalah cowok pelangi, which is okay. For your information ya guys, teman-teman gue ini strike semua, dan temennya si Adi juga strike semua. Cuman gue ada 1 orang, 1 cowok yang menurut gue tuh kayaknya dia cowok pelangi. Gitu kenapa ngelihat gerak-geriknya itu yang memang sisi dan tidak terlihat manly, apalagi dia barengnya sama si anak ceweknya ini. Dan ini menambah keyakinan gue bahwa dia adalah cowok pelangi dan dia adalah salah seorang uke. Looknya memang terlihat sekali, dia kayak feminin, terus juga orangnya putih, slim, pokoknya sipit kayak Chinese gitu. Dan sepintas ketika gue salaman dan ngeliat matanya, gue agak mainin dikit sih. Dan kayaknya pun dia nerima sinyal dari gue sih guys waktu itu. Karena nggak tahu kenapa kalau gue ngeliat sosok uke yang kayak gitu tuh bener-bener gue suka. Dan jujur li, ketika gue pertama kali ngeliat dan salaman sama dia, gue suka. Setelah kita kenalan dan kita salaman, kita pun menuju ke tempat di mana kita akan camping. Cukup lumayan jauh sih jalan ya, tapi ya nggak bikin capek juga sampai ke pertengahan hutan. Dan kita pun sudah mendapat sebuah area yang memang bakal kita tempati. Jadi guys, kita itu camping akhirnya berdelapan, dan kita 2-2 ya. Jadi 2, jadi ada 4 tenda. Dan yang si cowok pelangi uke ini setenda sama si cewek.
Ya gue sih udah yakin karena memang si ceweknya juga mungkin sohibnya banget gitu ya, dan emang kelihatan banget kalau dia emang real cowok pelangi. Lalu setelah itu kita pun mendirikan tenda segala macam, semua udah beres, udah asik, udah bener-bener menaruh perlengkapan, kita pun ngobrol-ngobrol dan masak-masak. Terus gue pun deketin dong si Uke itu, karena dia kelihatannya pemalu dan gak mungkin bakal dia duluan kalau nggak gue yang ngeduluan. Bawa apa aja nih? Biasa kak, bawa makanan, minuman. Wih banyak juga ya. Tak lupa juga sama skincare katanya. Widih, lengkap juga nih. Iya kak, kakak bawa apa aja katanya. Kalau gue simple sih, cuman ya minuman, makanan ringan-ringan aja sih. Kan nanti di sini juga masak. Oh iya juga ya kak. Gue perhatiin matanya gitu kan, bikin dia salting gitu loh guys. Emang ternyata dia emang salting guys, karena kelihatan banget dari gerak-geriknya. Terus gue ngobrol panjang lebar, pokoknya bikin chemistry dulu deh sampai pada akhirnya ya hampir akrab lah ya. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 3 sore, anak-anak ngajakin ke curug. Jadi dari tempat camping itu ada curug. Waktu itu sih feeling gue kayaknya gue nggak ikut dulu deh. Mungkin nanti bakal nyusul karena gue pengen ngetes kira-kira nih si anak Uke ini langsung pergi atau emang nggak ikut gitu ya. Ya kali aja kalau dia nggak ikut kan kita bisa do something. Terus ketika itu si Ardi bilang, lu nggak ikut bro, gue nanti deh nyusul aja, sok aja lu duluan. Ya udah kalau gitu kita berangkat duluan ya. Oke, mereka pun akhirnya berangkat dan kelihatan banget dari rombongan ya ternyata si Uke pun ikut berangkat. Gue pikir sih dia nggak ikut berangkat guys waktu itu. Padahal gue udah standby di tenda tuh waktu itu. Kali aja dia nggak berangkat. Ya udah deh akhirnya gue pun ke dalam tenda sebentar, sedikit rebahan. Ketika gue rebahan sambil main handphone, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Gue pikir siapa? Terus gue bangun dan gue tengok dong. Ternyata si Uke balik lagi guys. Setelah berapa langkah dia pergi sama rombongan, gue nggak ngeh gitu ya. Tiba-tiba dia balik lagi. Terus gue langsung tanya, loh kok balik lagi? Gak jadi ikutnya? Ada yang ketinggalan? Oh gitu. Kakak nggak ikut ya? Bentar deh nyusul. Oh nyusul. Tapi mau ke sana juga? Ya mau dong. Ya udah kalau gitu bareng sama kakak aja. Gimana? Mau nggak? Ya udah deh boleh. Ya udah sini gabung. Ya bentar katanya. Dan ketika itu dia pun nyamperin gue dan duduk di samping gue di dalam tenda. Kita diem-dieman beberapa saat. Gue liatin, gue tatap matanya. Terus dia kayak salting, nunduk gitu. Kenapa kak kok ngeliatin terus? Nggak apa-apa sih. Gue bilang gitu ya. Aku jadi salting katanya. Ketika dia nunduk, salting. Pakai tangan gue nih, gue giniin, gue belokin gini, gue deketin dan gue itu pertama kalinya gue ini dia diem aja kayak terpaku dan gue mainin waktu itu. Terus gue lepasin sebentar dan gue bilang sama dia, kakak suka banget sama kamu, gue bilang gitu kan, dia sedikit gombal lah supaya dia agak berbunga-bunga hatinya. Kok bisa sih kak katanya? Ya nggak tahu, pertama kali ketemu kamu di sini langsung suka aja, langsung pengen aja gitu. Ah bisa aja kakak ini katanya. Setelah kayak gitu gue langsung gini lagi sampai dia pun akhirnya menerima dan memainkannya juga. Terus setelah dari keadaan duduk kita begini, akhirnya sambil rebahan dan gue pun ada di atas ya ngelakuin ini di tenda itu. Cukup lama juga loh kita ngelakuin gini di dalam tenda itu guys, karena memang gue terbawa suasana banget waktu itu. Ketika sudah memanas nih ya, gue langsung bangun, gue lihat sekitar aman, gue langsung masuk dan buru-buru gue ngebuka area yang seperlunya. Setelah gue buka area yang seperlunya, gue masuk ke tenda, gue tutup tendanya dan gue pun nyuruh dia buat membuka area yang seperlunya. Setelah kayak gitu, setelah ready, ya udah akhirnya gue pelan-pelan ngelakuinnya sama dia di tenda itu. Gak tau kenapa waktu itu tuh gue naik banget ngelihat dia guys, dan pelan-pelan gue ngelakuinnya dia agak gitu ya, agak meringis dan gue pun menghiraukannya gitu. Semakin dia begitu semakin semangat buat gue, dan pelan-pelan hitungan ketiga dan pull akhirnya. Setelah pull, gue pelan-pelan sampai
bener-bener dia nyaman dan gue nyaman. Setelah makin nyaman dan makin nyaman, ya udah lanjut gue gerakin sampai bener-bener ya dia keenakan, gue pun juga keenakan, dan dia pun agak berekspresi gitu ya dengan suaranya. Sambil gue ngelakuinnya pun juga gue sambil gini sama dia, walaupun memang dengan busana yang memang seadanya ya guys, tapi itu bener-bener feelnya enak banget. Dia keenakan, begitu pun gue juga. Setelah beberapa saat gue mainin ritme, dia pun juga keenakan, dia agak sedikit teriak, dan gue pun lanjut lagi, sampai pada akhirnya gue nggak tertahankan lagi guys. Shh. Dan gue pun bilang sama dia, udah mau tumpah nih gitu. Ya udah, katanya tumpahin aja. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, dan akhirnya gue pun tumpah. Tak lama kemudian dia pun tumpah secara sendirinya tanpa diapa-apain. Gila banget, itu permainan tersingkat yang mungkin gue lakuin di sebuah tenda waktu itu. Wow banget ya, rasanya itu mantep banget, gue suka banget waktu itu. Setelah kelar, ya udah gue langsung buru-buru dong. Dia pun sama, buka tenda karena agak ngap juga waktu itu. Terus setelah kelar kayak gitu ya kita lanjut nyusulin mereka. Dan setelah kejadian itu gue sama dia jadi kayak apa ya, kayak sepasang yang udah deket. Gue suka. Lalu sepanjang perjalanan gue sih bilang sama dia, gimana tadi, suka nggak? Suka banget, aku suka permainannya kakak, katanya, romantis, mantep deh katanya gitu. Ntar kita main lagi ya kalau ada kesempatan. Oke kak. Ya udah, akhirnya kita pun gabung sama teman-teman. Itulah guys cerita pengalaman gue main sama salah seorang uke ketika camping di sebuah tempat perkemahan. Aduh, pokoknya mantep banget deh kalau ketemu uke kayak gitu. Bikin gue tuh nggak bisa diem dan pasti bakal gue embat sampai dapet. Oke guys, thank you buat kamu yang udah nonton video gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalain tombol loncengnya. Oke, semoga terhibur and see you next time.